Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat semuanya ya Mbak ya. Kita semua saling mendoakan semoga terjauh dari yang namanya penyakit berbahaya. Oke, seperti yang Ustazah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya untuk hari ini kita fokus untuk pembahasan. Nah, mohon maaf, mungkin nanti soal yang dibahas sama Ustazah itu hanya beberapa gitu ya. Oke, dimulai dari nomor 1. Sebelumnya Ustazah minta maaf ya, ini tulisannya kurang jelas, acak-adul, nggak karuan gitu ya. Mungkin karena sudah lama nggak menulis jadi seperti ini. Nah, fungsi komposisi sendiri insya Allah sudah pada paham ya Mbak ya. Karena materi-materi sebelumnya Ustazah udah menyampaikan beberapa video atau ringkasan materi lah istilahnya tentang fungsi komposisi. Di sini Ustazah hanya mengingatkan sedikit. Jadi komposisi itu simpelnya mirip sama yang sering kalian baca itu ketika di jajanan itu ada komposisi. Nah, komposisi kalau di fungsi itu berarti penggabungan beberapa fungsi. Kalau di jajanan itu kan penggabungan beberapa bahan itu jadi suatu makanan gitu ya. Tapi kalau di fungsi berarti menggabungkan 2 fungsi, 3 fungsi atau bahkan lebih. Nah, untuk level SMA itu maksimal ya 3 fungsi lah. Tapi paling sering itu yang keluar itu hanya 2 fungsi. Contoh di nomor 1 ini. Jadi diketahui fungsi fx sama gx. Fx-nya sendiri 2x kuadrat min 3x plus 5, gx-nya adalah 3x plus 4. Nah, yang ditanya ini f komposisi G atau dibaca F bundaran G, bukan VOG atau GOV gitu ya. Biasanya pada cara simple jadi bilangnya VOG atau GOV gitu ya. Nah, yang baik itu bacanya F bundaran G atau FOG atau F komposisi G. Itu lebih baik. Oke, kalau ditanya F komposisi G, nah namanya fungsi itu kan memasukkan suatu nilai yang di dalam kurung ini dimasukkan. Nah, otomatis X ini kan di belakang, berarti kita masukkan dulu dengan yang belakang. Jadi nggak langsung ke F dulu, X dimasukin ke F baru ke G, bukan. Tapi posisi X kan ini di belakang ya. Nah, yang pertama kali disubstitusi itu malah fungsi G-nya. Kalau sudah fungsi G-nya disubstitusi, ketemulah fungsi F komposisi GX. Gitu ya. Jadi X itu masuk dulu ke G, setelah itu jadi GX. GX-nya kita masukin ke F. Makanya untuk mengerjakan fungsi komposisi itu yang diingat-ingat dari belakang dulu. Itu. Nah, karena ini GX dimasukin ke F, nah apanya yang dimasukkan? Kalian sudah paham. Di sini ada X, ada X. Nah, GX-nya itu dimasukkan ke sini, menggantikan posisi X yang di fungsi F. Jadi otomatis 2 kali 3x plus 4 karena gx-nya adalah 3x plus 4. Persis mengikuti si fx ini. Gitu. Jadi 2 kali gx kuadrat min 3 kali gx ditambah 5. Nah, kebetulan gx-nya 3x plus 4. Jadinya seperti ini. Oke, jangan lupa kalau dikuadratkan, artinya berarti dikuadratkan dulu baru dikali 2. Dan Ustazah itu biasanya memang selalu pakai kurung. Sampai setua ini Ustazah masih selalu pakai kurung. Karena apa? Khawatirnya kalau nggak pakai kurung, namanya kita banyak pikiran, banyak lupa, banyak hilaf gitu ya. Jadi kalau nggak pakai kurung, khawatirnya ini, bayangin kamu nggak pakai kurung, biasanya itu min 3 dikali sama 3, tapi lupa nggak dikali sama 4. Tapi kalau pakai kurung insya Allah nggak lari kemana-mana, dia sudah terkunci. Jelas ya. Jadi hasilnya seperti ini karena sudah disubstitusi dikali-kali seperti itu. Hati-hati, ini juga perlu ketelitian. Hasil akhirnya yaitu 18x kuadrat plus 39x plus 25. Jadi ketemunya seperti ini. Nah, jawabannya berarti yang A. Oke, berikutnya nomor 2.
Insya Allah tadi nomor 1 sudah paham ya. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Sama seperti tadi, yang diketahui adalah fx dan gx. Tapi di sini yang ditanya bukan rumus f komposisi gx-nya, hanya saja f komposisi g dari min 1. Jadi x-nya ini udah sekalian ditanyakan. Nah, ini sebenarnya ada dua cara mengerjakan pertanyaan seperti ini. Jadi kalian boleh cari rumus f komposisi gx dulu. Hanya saja sudah di sini langsung memberi cara yang mudah gitu ya, karena x substitusi ke g otomatis masuk ke fungsi g ini, menggantikan x di sini ya, gitu. Jadi min 1 dimasukkan ke g dulu, 5 kali min 1 dikurangi min 1 kuadrat. Hati-hati selalu pakai kurung karena seperti ini kejadiannya. Kalau kalian nggak pakai kurung, bisa jadi nanti plus 1, padahal masih tetap jadi min 1, karena min 1 kuadrat itu masih hasilnya 1, ketemu pengurang di depan, hasilnya adalah min 6. Min 6 ini karena hasil min 1 dimasukkan ke G. Setelah ketemu min 6, berarti kita step kedua masuk ke fungsi f. Min 6 kita substitusi ke fungsi f. Nah, masuk ke x nya di sini. Tadi hasilnya min 6 ya. Nah, min 6 dimasukkan ke x, berarti min 6 kali 2 itu min 12 dikurangi 1 jadi min 13. Oke, berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, next kita ke nomor selanjutnya, nomor 3. Nanti di akhir video ini ada satu pertanyaan dari Ustadzah. Jadi kuis hari ini itu jawab aja pertanyaan Ustadzah di akhir video ya. Jadi stay tune. Nah, lanjut. Nomor 3 itu yang diketahui adalah gx, x plus 3, dan f komposisi g, x kuadrat min 4. Nah, kalau tadi kan yang diketahui gx dan fx, otomatis yang ditanya f komposisi g. Nah, yang sekarang yang diketahui adalah gx dan komposisinya. Otomatis biasanya yang ditanya itu fx atau nilai dari berapa nilai yang dimasukkan ke fungsi f, gitu ya. Nah, kalau di sini 2 kali pekerjaan ya. Jadi kalian harus tahu fungsi fx-nya dulu, baru disubstitusi x min 2-nya ke fungsi f. Tahu ya, yang ditanya f dalam kurung x min 2. Nah, kita bisa mengerjakan ini asalkan kita tahu fungsi fx-nya. Nah, berarti cara mencari fx gimana? Dari sini, dari f komposisi g. Jadi kita jabarkan f komposisi g-nya adalah x kuadrat min 4. Nah, kita tahu f komposisi g sendiri itu adalah fungsi g yang disubstitusi ke fungsi f. Nah, berarti kalau ditulis seperti ini, gx dimasukkan ke f. Gx-nya diketahui x plus 3 dimasukkan ke fungsi f. Nah, biasanya kan x plus 3 ini masuk ke fungsi f. Karena kita tidak tahu fungsi f-nya berapa, berarti kita misalkan dulu. Kalau seperti ini, x plus 3 kita misalkan dulu sebagai y lah. Nah, tujuan kita nyari x tuh. Kita nyari x, otomatis 3-nya kita pindah ruas. Jadi y min 3. Kalau udah ketemu x, berapa ini x-nya tadi? Y min 3. Substitusi ke yang sebelah kanan, ruas kanan. Di sini ada x, kita ganti x-nya. Karena kita udah nemu x-nya adalah y min 3. Masukkan ke sini. Berarti y min 3 kuadrat min 4. Nah, kita jabarkan. Y min 3 kuadrat artinya y min 3 kali y min 3 sampai dihitung hasilnya jadi y kuadrat min 6y plus 5. Karena yang ditanya fx, berarti y-nya kita ganti lagi ke x. Oke, sudah ketemu fx. Setelah ketemu fx, langsung. Kalau yang ditanya hanya fx, sudah jawabannya sampai sini. Berhubung yang ditanya itu f dalam kurung x min 2, berarti x min 2-nya ini, x min 2-nya ya, ini kita substitusi ke fx-nya.
ke sini, menggantikan X gitu. Nah, setelah disubstitusi hasilnya ternyata X kuadrat min 10X plus 21. Nah, biasanya matematika itu seperti itu. Ada yang mengecoh. Kalian kadang lupa hanya mencari fx, jawabannya ini di sini ada. Jadi bukan itu, jawabannya adalah X kuadrat min 10X plus 21. Berarti yang C. Ya. Oke. Soal terakhir yang ingin Ustazah bahas adalah soal nomor 5. Soal yang lainnya insya Allah sudah Ustazah cantumkan juga di PDF. Hanya saja yang ingin Ustazah jelaskan di video ini hanya yang dipilih-pilih saja. Nah, untuk nomor 5 ini yang diketahui adalah fx, gx, dan fungsi komposisinya. Bukan rumus fungsi komposisinya, tapi hasilnya, yaitu 101. Otomatis yang ditanya adalah suatu nilai yang dimasukkan ke fungsi f komposisi g, tapi hasilnya 101. Itu berapa x-nya? Nah, bagaimana caranya? Kita jabarkan dulu fungsi komposisi f OG ini. Kalau f komposisi g artinya kayak tadi, yang belakang disubstitusi ke depan. Oke, gx disubstitusi ke f, gx nya 2x min 1, kita substitusi, berarti sebenarnya sama saja kita mencari rumus f komposisi gx di ruas kiri, tapi kita sudah tahu hasilnya adalah 101. Oke, kita fokus ke ruas kiri, kita cari sampai yang paling sederhana adalah 12x kuadrat min 20x min 88 sama dengan 0. Kenapa jadi 0? Karena 101 kita pindah ruas. Ya, seperti kalian ketahui, kalau sama dengan 0, otomatis kita bisa mencari suatu nilai x yang memenuhi persamaan ini. Hanya saja 12, 20, dan 88 ini kan bisa diperkecil. Langsung kita bagi, sama-sama bisa dibagi 4. Oke, setelah dibagi 4, ketemu 3x kuadrat min 5x min 22 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Oke, seperti ini. Hasil pemfaktorannya adalah 3, 2/3, dan min 2. Jika di situ ditanyakan nilai x positif yang memenuhi, berarti kita cukup milih 3, 2/3. Atau nilai x negatif yang memenuhi, berarti jawabannya adalah min 2. Kebetulan karena ini yang ditanya nilai x yang memenuhi, berarti kalau jawabannya 2, dua-duanya. Atau kalau jawabannya 3, tiga-tiganya. Atau kalau hanya 1, ya berarti 1 itu saja. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah min 2 sama 3, 2/3. Gitu. Berarti jawabannya yang A. Ya. Oke, seperti itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jangan lupa kuisnya dijawab ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat, stay safe di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.